dikatain, wah ini mulai nggak waras nih gitu. Sempat 4 tahun ya? Kurang lebih 4 tahun. Punya pacar goib, ya Allah, sudah energi. Ya, habis saya lihat kayak bapak-bapak pakai pakaian Jawa. Sebelum ditanya begini, saya memang lihat ada pocong gitu. Oh ya Allah. Karena kekuatanmu itu adalah ibu. Iya. Dan keberhasilanmu tergantung siapa wanita di belakang. Kata-kata yang tadi dia ucapkan itu di masa kecil saya memang kadang dikatakan seperti itu sama orang-orang. Yang mana? Pekok. Saya terima kasih, jadi saya nggak pernah ada misteri lagi karena sudah terjawab. Mata langit teruslah berbuat baik. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan mengangkat kisah-kisah di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini sudah hadir bintang tamu yang sudah lama ingin kolaps tapi baru sekarang kesampaian. Mas Budi Nugroho. Terima kasih Mas Budi sudah hadir di Mata Selamat Langit. datang di Mata Langit. Mas Budi ini beberapa kali membantu tim Mata Langit untuk mencari lokasi angker. Penelusuran. Jadi membantu penelusuran, mencari lokasi angker, dan lokasi yang dikasih selalu yang kelas berat. Waktu itu ada satu lokasi yang Ismi pulangnya ada bekas kayak tapak tangan di dadanya sesek, itu yang di villa itu, villa kosong itu. Makasih ya sudah bantu penelusuran Mata Langit. Nah, tapi kali ini beliau akan menceritakan kisah di luar nalar yang dialami. Tapi aku sebelumnya mengucapkan selamat ulang tahun dulu, Mas Budi. 2 hari yang lalu ulang tahun ke 46. Ya, tuh apa? Nyanyi. Sebutin angkanya dong, sebutin angkanya nih. Wes tuwe ulang tahun ngisi. Waduh. Wes tuwe. Kita akan doakan semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya, Bahagia dunia dan akhirat. Bener lagi angkanya ya. Jadi ini sebenarnya teman yang jauh di mata dekat di hati. Kita jarang komunikasi tapi sering saling mengomentari postingannya. Ya, kebetulan saya kemarin buka-buka HP diingetin sama Google Foto tuh. Ada fotonya Mbak Ratna, kurus banget. Berapa tahun yang lalu? Nggak tahu di TVRI, saya lupa. Jadi sekilas info, Mas Budi ini punya teman gaib. Nah, ceritanya gimana? Ayo, awalnya? Ini yang mau saya ceritakan salah satu saja. Salah satu, karena banyak ya? Karena banyak. Ini salah satu yang terjadi dengan saya di tahun 2004. Saat itu saya bekerja di Jakarta di sebuah perusahaan IT. Jadi awalnya di bulan puasa, hari pertama puasa di tahun 2004 itu suasana kantor seperti biasa lah. Saya memang tahu di kantor ini ada yang nggak beres, tapi saya tenang aja lah, biasa aja. Sampai akhirnya pas mau buka puasa jam 5 sore saya beli makanan untuk berbuka. Itu saya beli nasi padang, itu saya ingat, seberang kantor. Terus saya coba buka, pas akhirnya buka juga. Beduk buka, saya buka nasi padang, ada pesan masuk ke saya dari sini. Minta makanan ini dibagi 2. Ada bisikan tapi suaranya perempuan, laki? Perempuan. Oh. Karena di kantor saya satu ruangan laki-laki semua, saya yakin barangkali ini nih yang tinggal di sini. Ya sudah, saya bagi 2 nasi padang itu. Saya bagi 2, selesai saya makan, dia yang bilang, "Kamu baik ya, terima kasih." Ya, akhirnya hubungan itu menjadi seperti habit, kebiasaan tiap tiba di kantor atau apa, yang namanya laki-laki dan perempuan walaupun beda alam, tetaplah ada gombal-gombalnya. Gimana Gitu. contohnya? Contohnya, semangat ya, aku ada di dekat kamu kok, love you. Gitu. Astaga! Si cewek itu ngomong gitu? Ya. Lewat bisikan hati? Pesan-pesan itu bisa lewat bisikan, bisa lewat tiba-tiba ada di pikiran. Tapi yang paling real banget nyata, begitu saya menyalakan komputer, dia minta untuk baca pesan di komputer saya itu, tiba-tiba keluar sendiri menu notepad, kemudian dia menuliskan sesuatu, bla 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 bla. Pokoknya kamu sehat terus, semangat terus, aku ada di dekat kamu kok, aku sayang terus sama kamu. Itu pesan yang sering saya baca, saya terima setiap hari. Seringkali di kantor itu terjadi kedapatan saya ngomong sendiri. Kayak
Kayak saya misalkan nggak usah keluar-keluar gitu, keluaran panas, di sini aja. Atau dia menjawabnya, pulangnya malam aja, aku pengen berdua sama kamu di sini. Waduh. Terus direspon sama Mas Budi? Ya, saya sering pulang malam jadinya. Lembur sih enggak, ya ngobrol aja sama dia. Nah terus teman-teman kantor tahu nggak situasi ini? Sering ngomong sendiri, terus ada... Iya, pada akhirnya tahu setelah beberapa bulan, dan saya sempat dikatain, wah ini mulai nggak waras nih gitu. Nah apakah si cewek ini, kamu kasih nama nggak? Ya panggil aja Sekar namanya. Oke, nah si Sekar ini apakah dia hanya menemani ketika di kantor, apa sampai rumah pernah ikut? Atau pas pergi kemana ngikut? Ikut. Saya dari Jakarta dulu sering ditugaskan ke Jogja, ke Malang gitu ya. Dia pernah bilang, aku boleh ikut? Ya boleh. Gitu. Nah ternyata setelah landing di Jogja, sampai di tempat kerja, di dekat Tugu dulu, dia ngasih kode, aku sudah di sini. Nah ini maaf nih, kejadian itu tuh Mas sudah nikah atau belum? 2004? Saat itu sama yang lama kayaknya. Terganggu nggak hubungan dengan pasangan saat itu? Gara-gara ada makhluk? Saya sangat merahasiakan ini. Oke. Saya baru buka mulut di sini. Jadi ini podcast pertama Ya, yang saya menceritakan diceritakan. ini di sini sedetail itu kejadiannya gitu kan, baru di sini. Oke, Mas Hugo gini, pasangannya Mas Budi saat itu nggak tahu kalau Mas Budi punya hubungan dengan Nggak makhluk ada di yang alam tahu. lain. Tapi efek di hati ada nggak ya? Misalkan sering ribut. Ada. Terus gini, lebih cenderung ke kita nggak pernah bareng gitu, ketemunya sangat jarang. Setahun mungkin hanya 2-3 kali ketemu. Dengan pasangannya itu? Iya, dan akhirnya kita memilih hidup masing-masing di kota. Oh, Hubungan itu berlanjut sampai akhirnya ada hal di luar dugaan. Ternyata teman baik saya ini punya pasangan di alam sana. Punya lelaki di alam sana, yang akhirnya lelaki itu cemburu dan ada omongan ke saya bahwa ini kalau nggak disudahi ada keributan lah, ada perseteruan gitu. Ya akhirnya udah saya sudahi aja. Jadi sosok yang itu seperti apa? Kalau yang ceweknya tadi kan cantik ya. Kalau yang tinggi besar lah ya. pasangannya itu tinggi besar, hitam, macam ya, genderuwo gitu. Kurang lebih bentuknya seperti itu. Saya sih lebih menerjemahkannya ke sosok seperti kita juga, cuma manusia, tapi agak besar lah. Teman saya yang perempuan ini sudah oke, kalau kita sudahi ya sudah, kita berhenti sampai di situ. Gimana ngomongnya? Kalau kita putus ya gitu? Enggak ya, ngomongnya enggak dengan bahasa putus. Sepertinya kita sampai di sini saja karena memang kita ya beda alam. Kamu juga sudah ada pasangan, jadi kembali ke pasanganmu deh. Itu kejadian putusnya itu 2008? Berapa ya? 8 mungkin ya. Berarti sempat 4 tahun ya? Kurang lebih 4 tahun. Punya pacar goib, ya Allah. Terus Nggak ada yang tahu. pernah datang nggak ke mimpi atau ke sosoknya Di nyata? 2008 itu pernah datang ke mimpi. Cantik ya? Cantik. Seperti apa kalau artis itu mirip siapa? Kayak siapa? Kayak Diana Pungki mungkin ya. Wow. Mau datang Yang gitu. main Cini Oh Cini? Iya, nggak jauh dari itu pas saya nginep di rumah teman saya. Dan di 2008 itu memang ribut akhirnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi, wow, suaranya kenceng banget, blur sampai asbes di rumah teman saya itu rusak, retak. Oh, terus habis itu sampai detik ini udah nggak ada komunikasi Nggak lagi? ada. Itu yang kejadian di luar nalar pertama. Yang kedua, yang diceritakan apa? Yang masih menjadi teka-teki nih? Ya, mungkin di perjalanan kehidupan Mas Budi mungkin dari kecil mungkin pernah mengalami apa ataupun ada sesuatu yang diingat mungkin yang termasuk di luar nalar dan mungkin penuh misteri ya. Kebetulan ayah saya meninggal, saya masih usia 5 tahun. Jadi saya tidak banyak komunikasi dengan ayah saya. Kemudian yang saya tahu dari paman saya itu, ayah saya tuh menitipkan sebuah keris. Dan keris itu masih saya simpan sampai dengan SMA. Saya masih sempat untuk ngasih bunga, wangian dan sebagainya. Cuma kalau waktu kecil itu biasanya saya titipkan keris itu ke salah seorang yang profesinya tukang mandiin pusaka. Ketika saya merantau, keris itu saya tinggal di rumah dan sekian tahun berlalu, saya pulang keris itu sudah nggak ada keberadaannya. Saya cari kemanapun tidak ada. Maaf, waktu pergi merantau disimpan di lemari atau di laci? Dinding. Di dinding karena dulu dipesenin jangan letakkan ini di bawah dada kamu. Jadi harus tinggi lebih rendah posisinya. dari dada nggak boleh. Oke. Nah pas pulang nggak ada di Pas dinding pulang itu. tuh nggak ada. Saya tanya siapapun nggak ada yang tahu. Tanya paman saya nggak ada yang tahu. Kemanapun saya cari. Raib secara misterius. Raib secara misterius sampai hari ini pun belum ketemu. Teman-teman saya itu kalau mereka pernah datang ke rumah tempat tinggal saya itu, mereka tuh seperti melihat ada yang bergantung di dinding.
Padahal itu rumah yang saya tinggali di sini. Padahal di sini nggak ada apa-apa. Di dinding nggak ada apa-apa. Itu ya. Itu siapa? Ada di dinding, perempuan cantik. Di rumah yang sekarang Di rumah yang ditinggali? sekarang. Wah. Dan feeling saya ini nih sepertinya karena posisi ketinggiannya dan sebagainya. Ini posisi perempuan setinggi. ya? Perempuan memang di dalam keris itu. Kodamnya Kodamnya perempuan. Oh gitu. Kok tiba-tiba Raib di mana? Jadi pas beliau pertama datang juga saya udah ngomongin ya di depan kita berdua. Mas Budi masih nyimpen keris saya bilang. Ya masih, tapi sekarang keris itu hilang katanya gitu Mas. Dan masih misteri keberadaannya di mana. Betul. Tapi secara apa ya kalau dibilangnya bayangan dan jiwa keris itu masih terlihat mengikuti beliau. Sama saya. Gitu. Tapi secara wujud nyata barang itu sudah tidak di Mas Budi. Secara Seperti fisik itu. nggak ada, tapi itu terlihat Mas saya. ada energi. Ya, habis saya lihat kayak bapak-bapak pakai pakaian Jawa. Ada keris di belakangnya pakai belangkon, itu terlihat tadi pas datang ada bapak itu di belakangnya saya lihat. Maaf, kalau almarhum bapak dulu, apakah beliau dengan sosok penampilannya begitu? Betul. Oh. Dan ini yang saya akan ceritakan satu lagi. Saya dan keluarga kebetulan makan di sebuah restoran. Di sebuah restoran itu kita ambil di daerah Bintaro Jaya. Ketika kita lagi makan, tiba-tiba satu waitress itu menari. Nari? Dia nari, ketika Surupan menari. itu jangan. Iya. Oh, alah. Ketika menari, selesai menari, dia duduk di depan saya. Dan Terus? dia menyampaikan beberapa pesan-pesan seperti ibu menunggu kamu dan sebagainya dan sebagainya. Dia ngasih sesuatu, dia banyak berpesan lah, bla 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 bla. Setelah itu dia mulai nggak sadar. Itu sampai manajernya bilang minta maaf ke semua pengunjung. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Karyawan saya kerasukan. Pesannya apa saat itu? Ya pesannya saat itu sering-sering pulang lah, kunjungin ibu. Maaf, saat ini ibu masih ada? Ibu udah nggak ada juga. Nah, di konteks ini ibu yang dimaksud itu saya ada bercabang, ada dua gitu. Karena si orang waitress yang kerasukan ini itu mengidentikan dirinya itu berasal dari Laut Selatan. Oh, bisa jadi yang dimaksud ibu dari Iya, sana. Dalam pandangan saya Bukan itu, ibu kandung. dalam pandangan saya itu menggunakan kemben warna hijau dengan pola seperti dayang. Karena pernah jadi mediator. Pernah. Karena beliau juga bantu Mbak Mijan. Karena saya Teman kita juga Mbak Mijan. membantu eksplor kan. Tapi tugas utama saya adalah sebenarnya untuk melukis. Saat itu ada beberapa teman yang jadi mediator, kita yang melukis. Dan ini Mas Budi datang ke sini kan sebenarnya ingin mengungkap nih kisah misteri yang selama ini dialami dan masih menjadi teka-teki. Yang pertama itu, yang kedua katanya bilang gini ke saya Panglima, kalau memang ada yang tidak baik di badanku, aku minta tolong dibersihkan sama Panglima, katanya gitu. Dan memang ada, karena saya diikuti banyak sekali. Oh gitu ya? Iya, saya pernah bilang ke Mas Tapi yang Panglima barusan ini. sebelum ditanya begini, saya memang lihat ada pocong dari di situ. Waduh. Saya itu orang yang peka terhadap tempat-tempat seperti itu. Iya, tempat angker. Jadi kadang-kadang kalau saya pergi ke tempat yang energinya positif sih, yang ikut luar biasa. Tapi sekalinya lewat yang berada di tempat yang energi negatifnya lumayan tinggi, agak lama di situ, Ngikut juga? sama saja. Yang terlihat saya ada makhluk hitam kayak sejenis genderuwo, pocong tadi, dengan sejenis makhluk kuntilanak perempuan, tapi kayak wajahnya kayak merah gitu saya lihat. Berdarah? Makhluk itu nggak berdarah sih, tapi kayak merah aja, kayak warna pink gitu wajah makhluk yang perempuan. Dia kayak berkebaya gitu saya lihat. Dan ada macan juga yang mengikuti Mas Budi, terlihat juga. Ada anak kecil, cewek itu ngikutin juga, lihat saya. Dan kayaknya ada seseorang yang mau ngebungkam Mas Budi gitu, untuk biar Mas Budi ini nggak terlalu vokal gitu. Itu tuh terlihat juga buat saya. Jangan terlalu banyak diceritakan di sini. Allah. Oke. Astagfirullahaladzim. Pak Yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sepertinya masih ingat namanya. Kalau nggak keliru sebut, kalau memang kamu benar yang bersama saya sejak usia saya 16 tahun. Yang berarti ya? Benar. Siapa namanya? Kalau menurutmu? Apakah nama kamu Kawah Senggoro? Aku menemani di saat kau masih sering berjalan. Sering berjalan di? Laku
Sampean pernah melakukan ritual yang jalan kaki? Punya kaki itu namanya kalau istilah di sana napak tilas ya. Iya, saya suka napak tilas. Umur berapa saat suka napak tilas? Dari umur 16 tahun. Oh iya benar berarti. Jadi saya memang suka ke tempat-tempat yang dibilang ya ini tempat untuk tirakat, tempat keramat. Betul. Ya just tanya. Ini yang ikut Mas Budi dari tempat yang mana ya? Iya. Alun-alun. Kutoarjo. Apa? Sukoharjo. Iya. Oh, itu tempat Sukoharjo. saya lahir gak jauh dari situ. Oh gitu. Alun-alun Sukoharjo. Iya. Kenapa yang ngikutin Mas Budi? Apa? Aliran darah. Oh iya. Aliran darah para leluhur. Berarti memang ini dari leluhurnya. Tugasnya apa yang? Ben ora pekok. Masa gitu ya? Kok gitu Mas? Jangan bawa-bawa bahasa di rumah. Kenapa emang ya yang? Memang bahasa di rumah gitu. Iya. Pekok itu apa ya? Macam bandel gitu Jadi, apa? lebih ke udah tahu ini tuh salah gitu loh. Cuman kadang-kadang saya Bandel. tuh kayak Nekat. Ngeyel. ngeyel Oh. gitu loh. Ndablek, pekok di atasnya sih. Oh, Di atasnya itu. gitu ya yang. Emang dia nakal yang. Saiki alhamdulillah Oh, saya kira alhamdulillah. Iya. hidupe pun wis alhamdulillah Hidupnya sudah bagus ya yang. disyukuri Harus disyukuri. wis dak menahan lapar Oh ya Allah. seperti dulu. Oh, wes sudah tidak menahan lapar seperti dulu. Ya wis Tahu semua dia ini. jalan kaki Mm-mm. sering menahan lapar. Sering berjalan kaki sambil menahan lapar. Iya. Apa mau? Saya nggak punya uang untuk makan. Oh alah. Saya nggak punya kendaraan untuk sekolah. Jadi saya jalan kaki itu kalau di total nggak tahu lah berapa kilo panjangnya. Sekarang kau tidak panasan. Jika hujan Nggak kehujanan. kau tak kehujanan. Kemana-mana pakai mobil sekarang. Ya, Udah nggak alhamdulillah. panasan, nggak kehujanan. Di Ya. Sukoharjo yang makmur ora Bener lagi. Oh iya toh. Sukoharjo itu makmur, tapi kok kamu nggak betah? Bener lagi ini. Aduh, saya tadi udah cerita sama Mas Mangri. Makmurnya itu secara apa? Pertaniannya makmur gitu? Atau Iya, tanahnya? dan biaya makan murah sebenarnya. Oh. Kita sarapan pagi, hari ini nih sarapan pagi 4.000 itu kenyangnya bukan main. Tapi kok kamu nggak betah? Nggak ya, tahu betul. saya. Tapi bener ya, ngomong Bener baik. dia. Terus Karena gimana? dia menemani jadi tahu semuanya. lebih memilih hidup di Jogja. Jogja. Iya tahu lagi bener saya kan. Kamu pindah ke Jogja umur berapa? Kalau Sekolah. pindah, enggak, saya karena ditugaskan ke Jogja, jadi saya menetap di sana. Tapi memang dari dulu sering ke Jogja. Terus akhirnya saya lebih memilih beli propertinya di Jogja. Gitu. Oh, oke. Hidupmu zaman bimelas Melas hidupmu zaman biyen katanya. bahkan untuk jajan makan Harus bantu menjualkan sesuatu barang-barang milik koncomu di daerah Jogja. di Jogja kamu bantu jualin barang temanmu biar dapat makan. Iya, Apa tuh barangnya? macem-macem. Temen jual gitar gitu kan. Sampai yang nyariin Ya, pembeli, ya. dapat komisi. Iya. Oh, iya. Bahkan barang-barang antik itu Barang di antik. Jogja. Barang antik tuh apa? Macam sepeda antik. Ya, Usaha yang tidak main-main, Usahanya nggak main-main. Apa saja dilakukan gitu ya? bahkan sampai membuat lagu. Lagu. Oh, kamu nulis lagu juga? iya. Siapa sih nyanyiin? Udah. Dan ini Oh iya lagunya Sudah. Nini kamu yang nyanyi. Yang mana lagunya? yang Nini semesta Carlina. bersyukur terakhir. Oh itu kamu yang nulis? Saya yang nulis, saya yang nyiptain. Oh
hebat. Dibantu aransemennya sama Mas Dwi. temen lah. Bukan Mas Dwiki bukan? Mas Henry Lamiri Oh Arwana. iya oke. Gimana kabarnya sahabatmu? Gimana kabarnya sahabatmu? Sahabat yang mana yang? Yang mana? Kau datang ke Jakarta membawa lirik-lirik itu. Kau menemui seseorang. P, mengandung huruf P. Datang ke Jakarta membawa lirik menemui seseorang. Mungkin Lirik kamu apa mau maksudnya? jual lagu, lirik lagu mungkin. Oh, lirik. Orangnya sehat-sehat saja. Sekarang lagi di Semarang sana. Itu produser. Oh ya Allah. Iya Mas Pancal. Kamu tuh bersahabat sama saya berarti udah lama. Aku merinding ya ngomongin Mas Pancal ini. Ketawa Mbak ya. Buat sudah dibuat orang baik-baik. Udah dibuat lagu tapi nggak payu-payu. Oh, udah jangan dibongkar di sini semua. Lo enggak, ini kan kisah hidupmu. Dia bikin Ya, lagu. Dulu saya pernah bikin lagu, nulis lagu Ditawarin? ratusan. Oh iya. Iya. Pokoknya. Ratusan lagu ditawar-tawarin ke Ratusan, produser, nggak ada yang mau. bareng ya sama Pancal apa. Ono sing meledak toh. Tapi ada yang meledak toh? Ada di antara karya-karya orang ratusan. Ya, bareng Pancal ada sih yang sempat viral. Yang judul apa? Ada yang sama Pancal bikin ya. Itu numpak R King itu. Oh, numpak R King ya yang. Itu sempat viral kalau lagu yang cenderung ke sekarang yang sempat sekarang jadi naik lagi yang kayak kidung-kidung itu. Iya, yang dinyanyiin Cindy ya. Ya, beberapa saya kan spot Cindy juga. Jangan-jangan sesaji nulisnya bareng kamu. Aku dibawa bikinin lagu sesaji iya. sama Mas Pancal. Betul, sesaji. Itu kan saya ada di lokasi juga. Iya, waktu syuting video klip kan ada Saya dia. ada. Ada sing meledak. Yang meledak, yang judul apa yang? Mungkin lupa dia. Yakin apa dibeli Diberi karo sing wongi apa? rambutnya Gondrong. gondong iki. Oh iya, ada Siapa? satu lagu saya di bawah Pak Sotik. Oh, ya Allah Pak Sotik rambutnya gondrong nih. Iya. Anu gimbal, astaga. Diganggu cewek. Wae dilakoni Yang aku mau nanya yang itu keris yang di rumahnya kok tiba-tiba hilang kemana yang? kane ilang. Ketok tapi ra ketok. Bingung ya. Ketok tapi ora ketok. Ora ketok tapi Terlihat ketok. tapi tidak nampak. Dia nampak tapi dia tidak Ada terlihat. tapi ya seperti tiada tapi ada gitu. Iya. Tapi dia sempat bingung nyari. Tapi ra bisa digenggam. Oh, ada sih, tapi nggak bisa digenggam. Berarti ada tapi di alam yang berbeda gitu yang. Tapi masih hak dia apa bukan yang? Yo jika bukan hane wis lunga. Oh. Wis aku arep bali dolanan ning alun-alun. Oh, yang balik ke alun-alun. Mau nanya apa? Eyang mau ikut saya setiap hari? Yo kadang mem. Dia nggak setiap hari tapi datang dan pergi. Jak semua makhluk bumi dapat bersifat baik. Oh, oke. Tidak semua makhluk baik. Jadi Mas Budi harus apa? Hati-hati. Mungkin katanya Mas. Iya. Ojo balik ning kehidupan zaman biyen. Oh, yang mana kehidupan zaman biyen? Yang susah itu. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ditadain bantal. Soalnya kalau nggak dia kejedot, Mas. Dia nari. Sini Mas, sini. Allah. Sik. Kamu tadi cerita ada waitress nari. Kayak gini nggak narinya? Iya. Aku merinding. Astagfirullah. Kali saya pun iku sampun rampung nugak panjenenganipun Bahasa Jawa Nggih. tingkat tinggi nggak ngerti aku. Sampean paham? Paham? kersanipun saking ingkang jiwanipun boten saged kepanggih teng mripatmu kepanggih saking ingkang jiwa. Maksudnya nggak bisa melihat tapi dalam jiwa.
Dari Panglima, ini Panglima di sini. Sew. Ya. Nuwun sewu, permisi ya. Silakan Nyai. Kula badhe kepangke. Mas Budi, Injih. dia izin mau ketemu Mas Oh Budi. iya, silakan. Nyai. Apa yang mau disampaikan? Disepun niku samenika sampun rampung nuga ingkang panjenenganipun. Piye maksudnya? Iya. Kerisnya sudah selesai menjalankan tugas. Tapi nggak terlihat tuh pindah kemana dia Nyai. Boten kantor. Wonten ingkang jiwa boten saged kepanggih ingkang mripat. Nggak bisa dilihat oleh mata, Nggak bisa tapi dilihat mata. kamu bisa melihat dengan jiwamu gitu ya. Panjenengan sinten nih? Asmanipun panjenengan sinten? Kula dherekaken asmanipun kula niku Apa? Sukmanegara. Oh, Sukmanegara. Nyai Sukmanegara dari mana asalnya? Boleh bahasa Indonesia? Tangannya basah. Dari laut? Wanita, Mm-mm. laki-laki tetap butuh wanita karena bagaimanapun kuatnya laki-laki itu Mm-mm. tetap tongkatnya adalah wanita baik-baik. Tongkatnya. Maka kenapa kerismu selalu dititipkan lebih tinggi dari dada? Iya. Iya. Itu pesan dari bapak ya begitu. Karena ibumu. Karena kekuatanmu itu adalah ibumu. Iya. Dan keberhasilanmu tergantung siapa wanita di belakang. Saya nggak bisa diatur orangnya. Oh. Bintangmu? Saya bintang nggak bisa tertentu diatur. nggak bisa diatur. Iya. Terus. Dunia ada dua. Mm-mm. Yang dirasakno awak nyoto sing ora nyoto. Kenapa dihadirkan dalam dirimu? Karena apapun bentuknya dunia ini, Ya. semua itu adalah bagaimana caramu mengelola rasa di dalam batinmu. Kau sudah merasakan bagaimana berhubungan dengan sesuatu yang tak nampak, yang tak dapat kau sentuh dalam keseharian. Rasa sing urip, Rasa yang hidup. karena rasa itu tidak pernah mati. Ketika ragamu mati di dalam kubur, kau tetap punya rasa takut akan siksa kuburmu. Oh gitu ya. Kalau kau bermain dengan hidupmu dengan cara yang tidak baik, rasa itu akan selalu hidup sampai kapanpun. Kalau sosok pocong yang dilihat Panglima itu, apakah itu juga menyumbang rasa takut di batinnya? Itu keterkaitan hanya dengan sesuatu yang membuatmu malas terhadap hidupmu sendiri. Kalau tidak membuka dirimu, sama saja hanya menyapu bagian teras rumahmu saja. Maaf mau tanya, ini Nyai ini asalnya dari mana? Kok bisa peduli gitu ke Mas dari Pantai Selatan? Iya. Hubungannya dengan Mas Budi apa? Dia sangat cinta Yogyakarta. Iya toh Mas. Iya. Dulu Dan kalau dia malam gitu. sudah menjadi bagian dan mempelajari abdi. Oh iya kan sekolah abdi dalam ya. Di Mataram. Dulu saya kalau sedang kurang gimana gitu ya, sepi gitu, saya pergi ke Parangtritis malam. Malam saya duduk aja ngeliat ombak, ngeliat laut. Sare wonten Tidur di pantai. ingkang keramaian. Mung wonten ingkang kesunyian. Pak Mas, ini bahasa tingkat tinggi ini. Iya. Iya. Jadi kadang-kadang kalau riuh, ramai atau apa gitu, Malah saya kamu ingin menutup telinga, menutup mata aja. Tetapi di dalam kesunyian justru dia lebih
mengenal dirinya, akan arah kemana dia melangkah. Iya, iya. Nyi, tapi waktu itu kenapa Nyi masuk ke itu waiters yang restoran tempat dia makan Nyi? Itu bukan saya, Oh, lain lagi. tapi Dayang-Dayang. Iya, Dayang, betul Dayang. Menari sama sepertinya. Tariannya sama, tapi Hampir sama, tapi saya tahu itu dari selatan. nasihatnya sama. Suruh apa waktu itu? Kurang lebih sama, ya jaga diri. Tapi Mi, mau nanya, ada nggak yang jahat dan mengirim sihir ke Mas Budi? Tidak ada yang bisa menghalangi Oh, berarti ada. perasaan setiap manusia, sesama manusia, kakak beradik saja ada saling iri. Mau nanya apa lagi? Nyai setiap hari bersama saya atau ada di pantai? Ya kadang itu datang dan pergi, tergantung bagaimana keadaan dan bagaimana batin. Ketika batin dia merasa apa Nyai datang? Nah, terkadang merindukan masalah Oh my God, merindukan masa Saya juga lalu. merindukan pantainya. pada masa-masa saat dulu kau sedang belajar di tanah selatan. Wah, iya lagi. Iya toh? Iya, iya. Dia tertidur di saat keramaian, dia terbangun di saat sunyi untuk mencari sesuatu yang bisa Sesuatu. menguatkan kebatinannya. yang ingin kau cari. Nyai mau nanya, itu sosok pendamping keris itu apakah benar perempuan? Karena semuanya yang melihat tuh sosok perempuan. Jemniko. Oh Nyai, yang jagain keris itu dari ayahnya. Berarti ayahmu dulu memang Spiritual. spiritual dari pantai selatan ya. Dan menurun ke aliran darah. Tapi soal perempuan yang pernah dicintai waktu di kantor Itu nggak boleh hanya diomongin. sebagai ujian kebatinan. Aku lulus berarti. Sejauh mana kau menyadari Lulus. kesalahan kau sampai mengabaikan sesuatu kewajibanmu, mengutamakannya, banyak meluangkan waktu baginya yang harusnya lebih kau perhatikan, malah kau tinggalkan. Tetapi akhirnya kau menyadari bahwa ini ada suatu kesalahan. Kau tahu siapa yang datang padamu? Siapa? Makhluk besar itu sebenarnya dialah yang memisahkanmu, menyadarkanmu. Sebenarnya siapa sosok itu? Apa benar kekasih si perempuan ini? Bukan, Oh bukan. tapi utusan untuk mengingatkanmu kemarahan sampai rumah tanggamu berantakan. Oh berarti baik dong tuh sosok itu. Iya. Kalau sosok. tidak makin kacau nanti hidup dan kau berada di alam yang berbeda. Tapi skenario-nya seolah-olah itu pasangan di alam sananya yang cemburu, padahal bukan ya. Ternyata dia yang mengeksekusi hubungannya. Matur sembah suwun, panglima atas waktunya. Ya. Sami-sami Nyai Sukma. Sama-sama. Aku tak pamit. Nyai Sukma, kita ketemu di pantai. Ije. Berarti sekarang kerisnya sama beliau di alam lain, tapi masih ada ya Nyai ya. Pulau titip nggih. Ije. Terus satu lagi pertanyaan, beliau perlu diterapi sama Panglima Langit apa enggak Nyai? Badai diresi ono awak. Ije. Oh beliau minta kamu supaya dibersihkan katanya. Tahu nggih. Tapi Bangkan dari sesuatu yang terbawa olehnya. hmm, Kendalimu ingsun ingkang ibadah. Nggih. kendalimu dalam ibadahmu. Iya ya. Alhamdulillah. Yang itu bicaranya sangat lembut berwibawa gitu. Matur Anggun. sembah suwun. Sami-sami Nyai. Monggo. Monggo. Makasih, Nyai. Salamu alaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Robbini liman jalta ilaya min khairin fakir. Allah 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 Allah. Qaulu alal kafirin wa qul jal haqqu wa jalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Lawan jalna jal Qur'ana la jabalil aitahu katiyam mutadiam min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuhun wa taba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna sayatinna kafaru yu'allimunan nasa sihra anfusahum law kanu ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim.
Fanqalabu bi ni'matin minallah fahasibtum annama khalaqnakum abasan. Allahumma inna nas'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min shururihim. Allahumma inna nas'aluka fi syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah. Allahumma inna nas'aluka fanqalabu tetap terkunci. Oke, dah. Mas, bismillah aja sholawat. Ya, alhamdulillah Mas Budi sudah diterapi dan kini akan lanjut dengan mandi air doa untuk pembersihan dan pemagaran badannya dari makhluk-makhluk yang tidak baik. Oke, masuk gentong. Ya, alhamdulillah Mas Budi sudah berhasil mengungkap kisah misteri dalam perjalanan hidupnya, sudah juga dibersihkan energi negatif dari badannya. Gimana pengalaman hari ini? Ayo ceritakan. Pengalaman hari ini di luar dugaan. Jadi berangkat tadi ternyata ada sosok yang menceritakan masa kecil saya, masa remaja saya, dan memang begitu adanya gitu. Jadi disampaikan Eyang tuh nggak meleset ya? Nggak meleset. Kok dia serba tahu saya, asal saya dari mana gitu. Dan kata-kata yang tadi dia ucapkan itu di masa kecil saya memang kadang dikatakan seperti itu sama orang-orang gitu. Yang mana? Pekok. Astaga. Iya, beneran gitu. Dan saya puluhan tahun nggak dengar kata itu. Baru dengar lagi sekarang gitu. Jelek kalimat itu. Itu kata jelek sebenarnya karena memang ya mungkin saya kategori kurang gizi ya pada zamannya gitu, jarang makan, suka kemana-mana jalan kaki, itu betul, itu benar sekali. Kalau saya boleh cerita, dulu saya merantau ke Jakarta, saya jalan kaki karena nggak ada ongkos untuk naik angkot. Itu dari Kebayoran Lama ke Kebonjeruk. Itu pernah saya alami. Dan beberapa kali mungkin dari Bintaro ke Depok saya juga pernah. Jalan kaki? Jalan kaki. Ya Allah. Tetapi tadi kan Mas Budi sempat, aduh udah jangan dibuka semua, ini aib gitu ya. Tapi menurutku si kakek tadi bukan ingin menceritakan aib, tapi justru ingin mengingatkan bahwa kamu pernah melewati masa itu dan sekarang kamu sudah berubah dan dia bangga sama kamu gitu loh. Untuk mengingatkan rasa syukur sih kalau menurutku sih. Jadi dibilang bangga dengan yang saya dapetin sekarang. Ya, terima kasih juga sudah mengiringi perjalanan saya gitu. Terus yang kedua, selama ini saya memendam misteri yang tadi saya ceritakan di tahun 2004 sampai dengan 2008, dan hari ini terjawab. Terjawab dengan tadi dibantu oleh Panglima Nyai. Iya, Nyai menjawab bahwa sosok yang pernah mendatangi saya di 2008, tinggi besar, garang segala macam, ternyata beliaulah yang menyelamatkan saya untuk menghentikan hubungan itu. Ternyata beliau itu ada di kubu kamu. Tadinya kan kamu pikir di kubunya si cewek ini kan, yang cemburu. Tinggi besar itu memihak saya, membela saya, bahwa kamu sudah benar menyelesaikan ini, kita selesaikan sekarang gitu. Ternyata baik. Saya terjawab hari ini. Saya terima kasih. Jadi saya nggak pernah ada misteri lagi karena sudah terjawab gitu. Dan terus boleh saya di terapi gimana? Sakit nggak? Sampaikan yang terapi.
Kan tadi Sepanjang sebelum rukyah ya? diterapi tadi bilang gini kamu, Panglima jangan sakit-sakit ya. Kok kamu takut sakit? Dulu aja kamu udah melewati setegar itu gitu, jalan kaki, kurang makan, masa cuma ditempel ada, masa takut gitu. Ya alhamdulillahnya saya tidak merasa sakit. Nah, itu dia. Alhamdulillah tidak sakit sama sekali. Hanya saja ini pengalaman pertama saya diruqyah oleh seorang peruqyah sampai muntah berkali-kali. Ini baru ini. Berarti sebelumnya udah pernah diruqyah? Pernah, tapi nggak pernah bisa muntah. Tahun 2024, 2021 pernah. Itu pernah, tapi nggak sampai muntah. Ya ruqyah ngobrol sambil ngobrol gitu. Ya saya nggak merasa sakit, nggak merasa apa. Tapi kalau tadi rasanya? Tadi mau ribut. Tadi aku lihat kamu tuh gini, kayak keluar jurus gitu. Kamu rasakan itu apa sih? Kamu masih Saya ada merasa kesadaran? ada sesuatu. Ya saya ada kesadaran sedikit. Sepertinya kok badan ini mau menyerang ya. Saya ikuti. Beneran menyerang terus. Bener mau menyerang tapi ketahan. Kayak nggak nyampe-nyampe gitu kan? Nempel di dinding. Jadi nggak bisa maju, tapi tangannya begini terus. Ya tangannya pengen. Saya tahu ini mau menyerang ini. Saya tungguin aja, udah biarin aja. Tapi pada akhirnya ya apa? Panglima? Dari sini naik nih, Panglima mau. Waktu Panglima gini, gerakan ini tuh kamu rasa apa? Diangkat, Yang dirasakan? naik ke sini, tenggorokan saya sakit jadi kan. Tenggorokan saya jadi keluar. Padahal nggak menyentuh, tapi kamu terasa energinya sampai? Sampai, ya Allah. itu diangkat ke sini, berhentilah di sini nih masih belum mau keluar. Nyangkut. Tapi akhirnya dipaksa dan ya terjadilah muntah itu berkali-kali. Terus setelah itu mandi? Setelah itu mandi. Rasanya apa pas mandi? Ya dan ini pengalaman dimandiin pertama ya ini saya. Seumur umur? Seumur belum pernah. Rasanya masuk gentong gimana? Oh iya. Saya masuk gentong. Seneng. Kok seneng, maksudnya sempat susah napas saya nggak? merasa tubuh saya lebih ringan dari biasanya. Sejujurnya kalau saya direndam itu ada rasa ampek, sesek ya. Oh itu sesak napas ada berarti ya? Ya tapi tadi lebih lega aja. Ini Sudah kayaknya, selesai lega? Udah nggak ada lagi yang mengganggu saya, kayaknya ini udah nggak ada ini. Saya lega. Tadi kalau mandinya dilamain pun saya nggak apa-apa, lama-lamain aja gitu. Malah seneng. Enak gitu. Nah yang sekarang dirasakan di badan apa rasanya? Lebih ringan saya lebih ringan, lebih percaya diri, dan yang pastinya saya bersyukurnya harus lebih banyak lagi. Itu dan sepertinya nih percaya diri saya sama keinginan saya untuk menjadi lebih baik lagi itu makin kuat. Masya Saya Allah. merasa ini sudahlah. Udah jalannya ya. Saya sudah fine, sudah hilang semuanya. Misteri saya sudah pecah selama 22 tahun. Dan teman-teman Mata Langit jadi tahu perjalanan kecil saya dulu nih gara-gara ini. Kan lagi nggak sadar. Ya sudahlah itu buat Sudah jalannya. Iya, memflashback Untuk saya. Pembelajaran juga untuk netizen ya kan? Jadi jangan takut susah. Dan kita yakin setelah susah itu kita selesaikan, semuanya jadi indah. Tuh pembelajaran yang mahal itu. Nah terus pertanyaan terakhir, satu kata untuk Mata Langit. Mata Langit teruslah berbuat baik. Amin. Karena sampai kapanpun Mata Langit ini tetap akan dibutuhkan oleh sesama kita semuanya. Saya yakin itu. Zaman makin kesini bukan sesuatu hal itu makin menjadi lebih mudah, tapi godaan yang dari sebelah sana itu yang nggak kelihatan, luar biasa. betul. Iya. Godaan syaiton. Godaan setan luar biasa. Yes. Jangan dipikir makin tinggi teknologi, kalau yang urusan gaib udah kuno, enggak, makin kuat gangguannya. Semakin kuat gangguannya. Jadi ada rekayasa nggak di mediator? Nggak ada, tahu saya semua. Perasaan baru ketemu hari ini. Tahu asal saya tahu. Nggak cerita apa-apa. Nggak cerita apa-apa. Di Google nggak ada cerita itu? Enggak, saya sembunyikan rapet-rapet gitu ya, jangan ada yang tahu. Masa susahnya saya orang tahu. Soalnya ada netizen yang bilang, oh itu udah baca Google dulu katanya. Nggak, Kayak dia tahu. Iya, katanya Bahkan mediator sosmed aja belajar saya dulu. nggak ada. Serius, Instagram saya udah off, udah cukup lama. Jadi saya nggak pernah, lagian saya juga malu ya. Mas Panglima menceritakan dulu susah makan, kemana-mana jalan, malu lah saya. Iya, logikanya gitu ya. Pasti saya malu, tapi ya sudah. Memang harus Terbongkar. saatnya terbuka ya. Terbongkar semuanya. Berarti nggak ada settingan? Nggak ada settingan. Jadi dulu dari kecil begitu, sepatu saya awet.
Karena ditenteng. Bukan. Jalan terus Sepatunya nggak dipakai ditenteng. Oh gitu. Iya, jadi biar awet penjalan kakinya itu. Tapi sehat juga Kakimu ya? kuat bro di kapalan. Kuat. Sehat. Ya udah. Mungkin ada teman SD saya yang lihat. Kita dulu SD kelas 5, kelas 6 kita sempat ngalami karena di pelosok desa ya, jadi kita harus les, dan kami les itu perjalanannya kurang lebih 8 kilo, kalau PP 16 kilo kita tempuh jalan kaki keluar masuk desa lewat sawah, kita lompatin sungai, dan itu seminggu itu bisa 4 kali 5 kali. Tapi pengalaman kayak gitu tuh nggak semua orang bisa ngalamin loh. Berarti kamu termasuk beruntung gitu. Dan bisa jalan kaki melewati sawah. Kita hanya membayangkan di film tuh kayak gitu. Tapi kamu tuh mengalami sendiri gitu. Kita ngalami lagi di sawah, hujan luar biasa deras, petir nyamber-nyamber. Kita pulang les, pulang dari belajar ya berusaha berpikir positif. Saatnya kita cari belut gitu. Jadi Dapat. Ya dapat. Ya itulah masa dulu lah, masa kecil kan. Kalau sekarang diingat tuh indah ya. Indah, cuman jadi pada tahu. Nggak apa-apa dong, ini inspirasi ya kan. Ya, Panglima, silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mas Budi. Ya sebenarnya perjalanan Mas Budi ini beliau sangat menyatu dengan alam gitu ya, dengan perjalanan yang benar-benar dinikmati walaupun jauh, berjalan kaki, dan semua cerita kehidupan yang mungkin tidak semua orang pernah mengalami dan merasakan hal demikian. Mas Budi sudah mengalami. Artinya apa? Artinya ya ini sebenarnya nikmat yang diberikan Tuhan. Karena apa? Karena bisa menyatu dengan alam gitu. Nah jadi itu juga yang menempa beliau menjadi sosok yang penyabar, yang memang lebih bijak, lebih bisa menghargai siapapun, dan ya akan menjadi yang lebih baik lagi lah kalau menurut saya gitu. Jadi terkait dengan di terapi tadi memang itu agak berat memang di pertengahan yang saya rasakan juga seperti ada energi yang berputar-putar di atas kepala, tapi saya berusaha untuk tetap fokus menjaga keseimbangan karena makhluk yang nggak baik itu yang di badan Mas Budi itu yang hitam itu yang terlihat saya, dia berasa itu ke saya energinya, dia mau seperti mau menyerang saya gitu. Ya benar. Tapi mungkin kayak Mas Budi cerita tadi kayak ada yang nahan juga gitu ya untuk tidak agar tangan tidak sampai menyerang saya, dan saya terus fokus dengan bacaan-bacaan yang memang harus terus saya bacakan agar semua energi-energi negatif yang Lebur. bersarang dan berdiam di badan itu hilang gitu. Jadi ya semua atas kehendak Tuhan, dan pertemuan hari ini juga ya alhamdulillah sebenarnya itu udah kita jadwalkan Jumat yang lalu gitu, tapi karena ada sesuatu hal yang membuat reschedule, jadi hari inilah kita baru bisa bertemu bersilaturahmi ya, mengungkap semua cerita yang diutarakan Mas Budi tadi. Jadi depannya doa saya buat Mas Budi selalu sehat, Amin. sukses dalam segala giat, Amin. dan selalu dapat lindungan dan keridhaan Allah. Amin. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Untuk pengobatan jarak jauh bisa disaksikan videonya di channel YouTube Ratna Listi. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.